Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran PKN kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita mulai belajar, tentu kita butuh perkenalan dulu ya. Ya, Ibu dengan Bu Ani Rahmawati di sini mengajar mata pelajaran PKN. Ibu kebetulan tinggalnya di Cilodong dan bergabung di SMK Taruna Bakti sejak tahun 2015. Oke, kita langsung mulai mata pelajaran kita yang mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, di nilai-nilai Pancasila ini kita akan mempelajari tentang sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan ini akan ada subbagiannya. Yang pertama, pengertian pemerintahan, bentuk-bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem pemerintahan di beberapa negara. Akan kita bahas yang pertama adalah pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan negara dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkannya. Sedangkan kekuasaan bisa diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Kekuasaan dalam arti luas itu terdiri dari badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan kekuasaan dalam arti sempit itu badan eksekutif beserta jajarannya. Nah, sistem pemerintahan ada beberapa. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer, yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan negara. Sistem pemerintahan parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen ini sangat erat. Ini karena adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen. Sebagai contoh di Indonesia adalah melalui pemilu. Nah, ciri-ciri parlementer seperti apa? Yang pertama, raja atau ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Badan legislatif atau parlemen, anggotanya dipilih melalui pemilu. Dan eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Oke, yang berikutnya, sistem pemerintahan presidensial. Kedudukan eksekutif tidak tergantung pada Badan Perwakilan Rakyat. Dan dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Pemerintah presidensial ini yang dianut di Indonesia. Ciri-cirinya meliputi 1. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden, dan presiden berlaku sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet ini bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Di sini legislatifnya adalah MPR. Nah, bagaimana dengan sistem pemerintahan di Indonesia? Pemerintahan negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem distribution of power, yaitu tidak membatasi secara tajam bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi
atau badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. Yang kedua, tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja, dan juga tidak membatasi kekuasaan yang dilakukan oleh 3 organ saja. Kemudian berikutnya, tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR pada pasal 1 ayat 2 kepada lembaga negara lain. Artinya di sini, sistem pemerintahan negara Indonesia ada legislatif yaitu MPR, DPR dan DPD, eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, sedangkan yudikatif adalah MA, MK dan KY. Nah, bagaimana dengan sistem pokok-pokok pemerintahan di Indonesia? Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Kemudian, bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem pemerintahan adalah presidensial. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas 2 bagian yaitu bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD. Sedangkan kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya merupakan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, serta sebuah mahkamah konstitusi dan komisi yudisial. Oke, berikutnya kita akan mempelajari sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang 1945. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada masa sebelum amandemen dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru dan pada masa Reformasi. Yang perlu kalian tahu bahwa pada masa Reformasi itu dimulai di tahun 1998. Nah, bagaimana masa sebelum Reformasi, yaitu pada masa Orde Baru? Yang pertama adalah Indonesia adalah negara hukum yang sering disebut dengan Restat. Nah, kemudian sistem konstitusional. Sedangkan pada masa Reformasi negara Indonesia adalah negara hukum, tetap sama. Sistemnya sama, yaitu sistem konstitusional. Nah, bagaimana dengan kekuasaan negara tertinggi? Pada saat sebelum masa Reformasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sebagai perwakilannya adalah MPR. Begitupun di masa Reformasi. Perbedaannya adalah pada masa Orde Baru, pemilu di Indonesia untuk memilih presiden dan wakilnya diwakili oleh wakil rakyat. Di sana ada MPR dan DPR. Sedangkan pada masa era Reformasi setelah tahun 98, yang memilih presiden dan wakil presiden adalah rakyat secara langsung. Yang berikutnya adalah presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut undang-undang. Sama pada masa Reformasi. Presiden juga penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut undang-undang. Namun di sini ada presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sedangkan menteri ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang terakhir adalah kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Dengan kalimat tidak tak terbatas ini artinya sama dengan terbatas. Yang membatasi apa? Kekuasaan presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya ada struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen, jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Ya, dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Nah, kemudian ada di Undang-Undang Dasar 45 secara susunan ketatanegaraan, MPR selaku Dewan Legislatif, ada DPR dan DPD. Dan ada MA, BPK, Presiden dan DPA. Sedangkan setelah amandemen, nah BPK, MPR, DPR dan DPD itu setara. Namun anggota legislatifnya adalah MPR
DPR dan DPD selaku pembuat undang-undang. Sedangkan badan eksekutifnya adalah presiden dan wakil presiden, itu adalah yang melaksanakan undang-undang. Lalu bagaimana dengan MA, MK, dan KY selaku badan legislatif? Mereka adalah yang mengawasi bagaimana pelaksanaan undang-undang. Yang terakhir kita bahas adalah bagaimana kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia. Kelebihannya, adanya kepastian dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi kelemahannya masih ada oknum aparat penegak hukum di sana, contohnya polisi, jaksa, dan hakim yang belum bekerja secara profesional. Contohnya seperti apa? Untuk supremasi hukum tidak tebang pilih. Artinya siapapun yang bersalah, walaupun mereka aparat negara, tetap menerima sanksi atau hukuman. Namun kelemahannya di Indonesia yang sangat terkenal adalah perilaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk apa? Meringankan hukuman. Itu adalah sebuah kelemahan yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Berikutnya, MPR terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah maupun golongan yang berwenang mengubah undang-undang dan memberhentikan presiden atau wakilnya dalam masa jabatan menurut undang-undang. Kelemahannya, MPR, DPR maupun utusan daerah dan golongan yang merupakan lembaga negara banyak muatan politis, sehingga keputusan maupun ketetapannya bergantung pada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat ini. Jadi anggota MPR, DPR itu kelemahannya masih bergantung pada politik. Contohnya ada beberapa partai di Indonesia. Nah, partai yang berkuasa mana? Misalnya Partai Merah Kuning Hijau atau Partai Pelangi. Karena di sini kita nggak boleh sebut merek ya. Nah, yang penting kalian tahu ada berapa partai di Indonesia. Oke. Kemudian jabatan presiden atau eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Tapi sebaliknya, presiden pun tidak dapat membubarkan DPR karena presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan undang-undang. Sedangkan kelemahannya, pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. Contohnya, saat ada seseorang, sekarang bisa kalian lihat banyak orang-orang yang berselancar di media sosial mengkritik tentang pemerintahan yang ada menerima hukuman, kena undang-undang IT, undang-undang perilaku tidak menyenangkan. Nah, itu yang disebut kelemahan dalam pengawasan rakyat terhadap pemerintah yang kurang berpengaruh. Kelebihan berikutnya, jalannya pemerintah cenderung stabil karena terprogram. Namun kelemahannya, para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan profesional. Tadi menteri-menteri pun ada politik etis atau politik balas budi. Kenapa? Karena yang dipilih adalah orang-orang yang jadi politisi. Oke, terus berikutnya bagaimana sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan? Nah, kalian sebagai warga negara tentunya harus mempunyai sikap bagaimana sih mendukung pemerintahan negara Indonesia. Yang pertama jelas mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ibu katakan sejarah di depan mata. Dengan adanya kasus COVID, ada yang namanya bantuan sosial. Apakah yakin bantuan sosial ini tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan sasarannya? Kalau kita telisik lebih dalam, ada beberapa wilayah atau beberapa daerah di sekitar kita yang tidak sepenuhnya menerima bantuan sosial. Nah, tapi kita tetap harus mendukung kebijakan pemerintah. Karena apa? Di sana ada orang-orang yang nakal dalam tanda kutip, sehingga bantuan sosial tidak tersalurkan dengan baik. Nah, harus berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi yang dijalankan pemerintah. Di sini, bagaimana sih partisipasi aktif?
Partisipasi aktifnya contohnya ya tidak perlu menghujat pekerjaan pemerintah kalau memang kita sendiri belum bisa bekerja dengan baik. Paling tidak kalau memberikan kritik juga harus bisa memberikan saran, jangan hanya memberikan kritiknya saja. Dan sifatnya tentunya harus konstruktif yang berorientasi pada rakyat banyak, bukan pada kepentingan tertentu. Kemudian dapat melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional. Nah, yang ada sekarang banyak generasi muda, mohon maaf, yang bisa dibilang tidak ada pekerjaan, akhirnya mencari-cari pekerjaan. Contohnya apa? Merusak fasilitas umum. Nah, tentunya itu tidak mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan dan bukan sebagai warga negara yang baik. Kemudian berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik dengan cara meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi agent of change. Nah, bagaimana sih meningkatkan kualitas diri? Banyak hal yang bisa dilakukan dengan cara positif. Contoh dalam penggunaan media sosial. Hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak perlu, kira-kira perlu tidak untuk diupload di sosmed? Nah, semakin kita banyak mengupload hal-hal negatif, tentunya akan ada penilaian negatif terhadap diri kita. Nah, dari situ, cobalah untuk berusaha menjadi warga negara yang baik dengan selalu bersikap positif. Karena sebagai generasi penerus bangsa, calon-calon yang akan menduduki pemerintahan, tentu kita akan berorientasi ke sana dan bisa dimulai dari diri sendiri dan di lingkungan yang paling kecil. Oke, sebelum materi di KD pertama ini diakhiri, terlebih dahulu Ibu sampaikan ada tugas untuk kalian, yaitu latihan uji kompetensi. Di situ ada 6 soal. Silahkan nanti dikerjakan dan bisa diupload di portal belajar atau mungkin bisa dikirim ke email Ibu. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui yang dimaksud dengan sistem pemerintahan. Yang kedua, bila penyelenggaraan negara di Indonesia menunjukkan perilaku konstitusional, bagaimana dampaknya terhadap kerukunan hidup antar umat beragama. Kemudian Pancasila sebagai nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, bagaimana tanggapan Anda sehubungan dengan pengakuan dari negara lain tentang kerukunan umat beragama di Indonesia yang akan dijadikan model. Di sini adalah toleransi ya. Yang keempat, bagaimana menurut Anda, adakah hubungan kerukunan umat beragama di Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila yang diyakini oleh bangsa Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana upaya-upaya nyata yang dapat dilakukan agar kerukunan antar umat beragama di Indonesia tetap terpelihara dengan baik. Ini berkaitan dengan pemerintahan di Indonesia. Oke, mungkin itu saja dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, lakukan hal-hal positif, isi kemerdekaan ini dengan baik sebagai generasi muda. Terima kasih, Ibu akhiri. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.